Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik. 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Jampitsus Febri Adriansyah buka suara terkait namanya yang dikaitkan sebagai pemilik rumah mewah di kawasan Sentul usai penggeledahan yang dilakukan oleh tim Kortas Tipikol Polri. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, polisi menemukan dan menyita salah satu foto keluarga Jampitsus. Jampitsus Febri Adriansyah mengakui jika rumah mewah di Sentul adalah rumah pribadinya yang sudah sejak lama. Tak hanya menyita foto keluarga milik Jampitsus, polisi juga menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing serta emas puluhan kilogram yang disimpan dalam berangkas. Kortas Tipikol Polri menyebut total barang bukti yang disita dari rumah ini mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti yang ditemukan dan disita polisi dari dalam berangkas berupa emas batangan 74 kg, uang dolar Amerika Serikat senilai 4.767.300, uang dolar Singapura senilai 14.083.800, dan uang tunai 100 juta rupiah. Atas temuan puluhan kilogram emas dan uang senilai ratusan miliar rupiah ini, Jampitsus Febri bilang seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Febri tidak secara gamblang menyebut siapa pemiliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Kakortas Tipikol Polri Irjen Toto Suharyanto menegaskan masih mendalami foto dan pemilik uang serta emas yang ditemukan di sejumlah lokasi penggeledahan sebuah rumah mewah kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat dan kafe di kawasan Jakarta Selatan. Apakah foto tersebut merupakan pemilik rumah mewah? Ini mohon waktu karena pada proses Pak, munduran dikit, Pak. Ya lanjut, Pak. Pak, tapi itu foto Febri Diansyah benar, Pak, keluarganya, Pak? Tunggu dulu. Pak, dikit, Pak. Bapak udah ngeluarin statement adanya foto itu, Pak. Benar, Pak. Nanti. Permisi. masih didalami. Masih didalami ya, Pak? Oke. Permisi. Pak, ada lokasi tambahan nggak, Pak, selain yang 12, Pak? Masih dikembangkan ya. Masih dikembangkan, artinya akan bertambah, Pak? Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto menilai, polisi harus transparan membuka siapa pemilik uang dan emas yang disita dari sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan 3 kasus korupsi besar. Bambang menilai, jangan sampai masyarakat menilai penggeledahan dan penyitaan barang bukti bernilai fantastis ini hanya upaya saling balas antar institusi penegak hukum. Kepastian hukum, kasus seperti ini sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu ketika kejaksaan konon intimidasi oleh Densus 88 seperti itu kan. Makanya kalau ini terulang terus seperti ini tentu tidak baik bagi penegakan hukum kita seperti itu. Makanya kepolisian harus lebih cepat, transparan agar semuanya jelas. Siapa yang ditersangkakan dalam kasus apa, pasal apa, jadi semuanya clear. Hingga saat ini polisi sudah melakukan penggeledahan di 13 lokasi berbeda, mulai dari rumah mewah di Sentul, kafe, money changer, hingga terakhir di sebuah ruko. Tim Liputan, Kompas TV.
Setelah menggeledah 13 lokasi di mana salah satunya adalah rumah pribadi milik Jampitsus, lantas bagaimana pengusutan 3 kasus korupsi dan juga bagaimana pemeriksaan sejumlah barang bukti berupa emas dan uang yang ditemukan penyidik. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Junaidi Saputra. Edwin, Jampitsus Febri Adriansyah sudah mengakui kalau rumah yang ada di kawasan Sentul, salah satu TKP yang digeledah polisi adalah miliknya. Lantas bagaimana proses hukum selanjutnya di Polda, Edwin? Selamat petang, Medok dan juga saudara. Jika bisa kita simpulkan dalam satu kata, yakni di sini adalah pendalaman. Dan dari keramaian yang mungkin sudah ada di belakang, dapat Anda lihat, Medok dan juga saudara, bahwa terdapat personel Polri. Di sini kalau kami melihat, ini kurang lebih ada lebih dari 70 personel Polri yang diturunkan. Ini baik di gedung, di Reskrimum, di Reskrimsus, maksud kami, Polda Metro Jaya dan juga di depan gedung promoter dari Polda Metro Jaya yang direncanakan nantinya akan ada sebuah konferensi pers. Di sini akan dihadiri oleh banyak pihak yang memang terlibat di dalam proses penyidikan maupun penggeledahan dari 3 kasus dugaan korupsi, baik dari PT PLN, Batubara, lalu juga Asabri dan juga Krakatau Steel. Dan juga saudara, di sini terdapat beberapa catatan terkait siapa aja yang akan hadir. Yang pertama ada Kakortas Tipikor dari Barskrim Polri, ada Irjen Pol Tok Suharyanto, ditemani juga oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison, dan sejumlah pejabat tinggi dari Polda Metro Jaya. Dan ada yang menarik di sini juga ada keterlibatan Deputi Korsup KPK, yakni Eli Kusumastuti. Tentunya nantinya kita akan nantikan bersama. Sempat ada pertanyaan yang juga ditanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, melalui pesan singkat namun belum terbalas. Kami sempat menanyakan apakah nantinya akan konferensi pers ini terkait dengan gelar perkara atau pengungkapan dari penggeledahan yang telah terjadi di 13 titik. Sampai saat ini itu masih belum mendapatkan jawaban dan akan kami konfirmasi kembali. Medok dan juga saudara, kalau kita lihat dari beberapa penggeledahan yang telah terjadi, memang telah diakui bahwa rumah yang digeledah di lokasinya di Sentul ini ditemukan beberapa aset dan juga keterangan tambahan yang kemudian menguatkan bahwa rumah tersebut memang dimiliki oleh Jampitsus Febri Adriansyah, dan memang sudah diakui bahwa rumah ini merupakan rumah pribadi yang telah sudah lama tidak ditinggali, dan namun Febri juga masih kemudian mengelak seperti itu, kemudian masih meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan terkait dengan aset yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Terdapat beberapa gram emas, lalu juga ditemukan sejumlah uang seperti itu di dalam rumah, dan ini pula yang ditemukan di saat penggeledahan terjadi di Cafe The Clan maupun Money Changer. Begitu pula dengan beberapa berkas yang ditemukan di ruko di Cipete, Jakarta Selatan, yang kemudian menjadi sorotan penggeledahan pada pukul 11:15 tadi malam hingga pukul 2 pagi dan masih terus berlanjut hingga dini hari. Medok dan juga saudara, kalau kita lihat di sini dari keterangannya bahwa dari 12 titik ini bertambah 13 titik, berarti ini ada kemungkinan untuk terus sporadis kasus ini berkembang, dan nanti akan kita dengarkan bersama lewat konferensi pers. Tentunya yang menjadi sorotan publik di sini ada 3, Medok dan juga saudara, terkait dengan yang pertama adalah apakah gelar perkara ini kemudian dari 13 tempat, 13 titik ini yang kemudian digeledah turut melibatkan banyak sekali orang, karena bukan hanya rumah pribadi atau ruko atau tempat berkantor, tapi juga ada bahkan unit-unit usaha, bisnis-bisnis yang dijalankan di 13 titik ini. Dan apakah ini yang kedua mengarah kepada satu orang saja atau kepada beberapa kelompok tertentu, tentunya itu yang masih publik nantikan. Dan tadi kalau kita sempat melihat juga, Medok dan saudara, yang terakhir ketiga, berapa banyak barang bukti dan apa saja, lalu kerugiannya sudah bisa ditaksir atau belum? Ini tentu yang menjadi pertanyaan kita bersama, karena kalau kita lihat tadi dari gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya ke gedung promoter yang ada di belakang saya ini, itu hilir mudik ini dari saya datang pada pukul 2 siang, itu sudah terjadi kurang lebih 3 kali, dan ini membawa lebih dari 20 koper, ada juga hampir 10 box besar kontainer yang dibawa, dan ini melibatkan tadi kalau kita lihat kurang lebih orang-orangnya sama, yakni ada 30 dari para penyidik yang diduga penyidik,
karena menggunakan rompi bertuliskan reserse. Medop dan juga saudara, tadi kalau kami juga sempat melihat di sini yang sudah hadir di lokasi hingga saat ini, yang memang kami masih menunggu untuk waktu konferensi pers. Di sini sudah ada hadir Irjen Pol Tetok Suharyanto selaku Kakortas Tipikor Polri, itu sudah hadir dan sudah masuk ke gedung di Treskrimsus, lalu juga bersama dengan Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Dirti Pideksus dari Bareskrim Polri, begitu pula dengan Karopenmas di Humas Polri, ditemani oleh Kabak Penum dari Dipumas Polri, di sana ada Kombes Pol Erdi Caniago, dan tentunya ada Dirkrimum dari Polda Metro Jaya, begitu pula yang masih kami nantikan kehadirannya dan juga pers ini ada dari Dipumas Polda Metro Jaya, maksud kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Medop. Oke, jelang konferensi pers ini seperti ada barang bukti ya, Edwin? Atau bisa dijelaskan kepada kami apa saja yang kemudian dibawa oleh penyidik jelang konferensi pers? Kondisi pengamanan juga terlihat berbeda. Apa saja barang bukti yang dibawa penyidik jelang konferensi pers? Kemudian juga pengamanan berlapis, ini kondisi yang tentu berbeda begitu ya, yang ada di Polda Metro Jaya jelang konferensi pers dan juga pengungkapan 3 kasus korupsi besar yang kini ditangani oleh polisi, Edwin. Tentunya ini berbeda dengan apa yang mungkin biasanya terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya, Medop dan juga saudara. Kita memang biasanya meliput beberapa Mengalami gangguan komunikasi kami terputus dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang saat ini tengah meliput di Polda Metro Jaya, saudara, di mana sesaat lagi nanti penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya nanti juga akan menggelar konferensi pers terkait dengan 3 kasus korupsi besar yang kini ditangani oleh polisi. Ditemukan uang total 476 miliar dan juga emas batangan seberat 74 gram dari 13 lokasi yang digeledah oleh penyidik.